karena kedua-duanya memang penyembuh alternatif dan punya bidang masing-masing. Kalau diviralkan, orang yang tidak tahu dikiranya yang satu menipu dengan sulap, tetapi dia dengan sulapnya itu adalah sebetulnya memberikan sugesti kepada orang itu. Dengan ilmu sulapnya orang itu tersugesti sehat, bisa kemungkinan sehat. Bukan bakar menyan itu untuk misalnya berhubungan dengan roh jahat, tidak. Berhubungan dengan setan, tidak. Itu berhubungan dengan menurut keyakinan mereka roh ilahi, tetapi berhubungan dengan itu karena meyakini bahwa selain sang ilahi ada cahaya ilahi. Cahaya ilahi itu bisa berbentuk siapapun yang ada waktu itu yang dianggap orang yang suci. Jadi biasa orang tertentu menganggap Prabu Brawijaya sebagai cahaya ilahi. Ya, dia ke sana ke puncak Gunung Lawu membakar kemenyan. Kalau masih ada bunga, kalau cuma sekali perjalanan ke sana masih bisa membawa bunga, kalau enggak. Ibu Ratu Kidul cahaya ilahi, Eyang Ismoyo cahaya ilahi. Untuk menghadap beliau ya kita membakar kemenyan dan membawa bunga. Jadi dua orang ini penyembuh ini sebetulnya kedua-duanya penyembuh, cuma yang satu kelihatannya memang menggunakan hanya sekedar sulapan untuk nyugesti orang. Tapi yang satu menerangkan bahwa itu sulapan murni. Sulapan murni pun karena itu untuk sugesti orang, orangnya kalau yakin ada kemungkinan itu bisa sembuh, ada kemungkinan. Salam Rahayu Romo Sabto. Rahayu, rahayu, rahayu. Belum lama ini dunia media sosial dihebohkan dengan pantang menantang antara pesulap merah dengan seorang penyembuh yang bernama Gus Samsudin. Salah satu pihak ingin membuktikan bahwa pihak lainnya adalah berbohong. Sebagai seorang praktisi penyembuh, bagaimana Romo Sabto melihat fenomena ini? Ya sebetulnya kalau saya mendengar kisahnya, kedua-duanya adalah seorang penyembuh alternatif. Pesulap itu dulunya memang mungkin pesulap, tapi saat ini juga dia penyembuh alternatif dengan energi. Yang satunya saya lihat memang dia menyembuhkan penyakit, penyembuh alternatif, tapi dengan sugesti. Untuk menyugesti orang itu dia menggunakan cara ya seperti kayak sulap gitu. Sehingga sebetulnya kan orang sakit tertentu itu ada ketidakselarasan energi murni. Sehingga kalau ada sugesti yang bagus, ada kemungkinan energi murninya baik, ada kemungkinan bisa sembuh walaupun tanpa pengobatan gitu, dengan hanya sedikit keyakinan. Yakin dia sama orang itu dan yakin sembuh, kemungkinan bisa sembuh. Yang satu juga dengan energi dan dengan keyakinan ya akan lebih baik dan akan sembuh gitu. Jadi kalau saya lihat dari keduanya sebetulnya seharusnya tidak harus viral seperti itu. Karena kedua-duanya memang penyembuh alternatif dan punya bidang masing-masing. Kalau diviralkan, orang yang tidak tahu dikiranya yang satu menipu dengan sulap, tetapi dia dengan sulapnya itu adalah sebetulnya memberikan sugesti kepada orang itu. Dengan ilmu sulapnya orang itu tersugesti sehat, bisa kemungkinan sehat. Karena kita terjadi banyak orang, banyak anak sebetulnya saat dibawa ke dokter, saat di rumah sakit dibawa ke dokter tertentu, pulang sudah sehat, padahal dokter obatnya saja belum diminum, tapi tersugesti oleh dokter itu. Bisa seperti itu. Dan memang orang tertentu juga, misalnya ke orang-orang pintar yang lain, orang pintar yang mendoakan secukupnya, dia pulang dikasih air putih sembuh, karena tersugesti akan adanya kekuatan tertentu.
Walaupun di luar itu masih ada hal lain yang memang ada penyembuhan yang bisa dilakukan. Kita di Indonesia ini ada banyak penyembuh alternatif. Saya termasuk lama saya berkecimpung namanya di FKPPI, Forum Komunikasi Penyembuh Paranormal dan Penyembuh Alternatif Indonesia. Saya juga masuk di KPSI, itu Komunitas Paranormal Seluruh Indonesia. Jadi kalau teman di Indonesia, saya paranormal ataupun penyembuh alternatif mungkin ratusan teman saya, karena di organisasi, belum organisasi yang lain, ada organisasi spiritual, organisasi yang macam-macam itu di lainnya banyak. Nah, dari sini saja misalnya itu banyak, dan kita bisa saling berkenalan, kita bisa tahu. Saya sering mendengar istilah tentang kodam. Sebetulnya itu apa, Romo, dalam dunia penyembuhan, dalam dunia spiritual? Banyak dari teman-teman penyembuh alternatif ini misalnya, ya maaf aja, memakai kodam. Kodam itu apa? Ya menurut pemikiran semua orang ada. Sebetulnya kodam itu ya bagi saya, karena saya berdasarkan energi, kodam itu ya energi. Nah, energi itu tergantung orangnya, dimasukkan dalam golongan apa. Tapi saya yakin energi ilahi yang dibentuk atau berbentuk oleh manusia itu. Jadi dibentuk oleh manusia, jadi energi lain dibentuk. Misalnya saya belajar tentang mesmerisme, magnetisme. Itu diajari juga membentuk makhluk spiritual. Jadi kita kumpulkan misalnya penyembuh-penyembuh tertentu, kita masukkan, kita namain apa, itulah untuk membantu penyembuhan kita. Kalau kita memerlukan, kita panggil itu. Di pranasakti gitu, kita juga bisa membentuk itu, membentuk makhluk itu. Jadi kita membentuk makhluk itu, misal kita namakan Raja Penyembuh. Misalnya kita ambil dari Indonesia siapa yang Raja Penyembuh, kita ambil dari Ascended Master, Miko Ushi, kita ambil dari Saint Germain, atau dari mana yang kita yakini bahwa dia penyembuh, kita masukkan. Itu semua penyembuh alternatif di situ yang kita kumpulkan. Jadi kalau masalah ini itu kedua-duanya bagi saya itu penyembuh alternatif. Kita di Indonesia orang beranggapan dukun sudah langsung dipikir negatif. Apakah betul dukun negatif? Saya kira itu kan cuma sebutan dukun aja. Karena kita berpikir negatif, dukun negatif itu karena mungkin melihat TV yang membakar kemenyan, kebul-kebul dan sebagainya. Kemenyan diyakini mengundang setan, sebetulnya enggak. Kita berhubungan dengan energi berhubungan dengan sang ilahi atau cahaya ilahi. Agama apapun sebetulnya itu bukan menganjurkan mungkin ya, tapi agama pun menggunakan wewangian. Nah, wanginya orang Jawa yang sudah percaya akan Tuhan Yang Maha Esa sejak zaman Ismoyo 2000 tahun yang lalu, 2500 tahun yang lalu, itu juga menggunakan wewangian yang ada di sini, wangian asli, misalnya kemenyan, bunga. Itu wangian yang asli yang ada di sini, menganggap itu wangi untuk berhubungan dengan energi ilahi, dia wangi diri saya sendiri. Misalnya di negara tertentu itu menggunakan wangian minyak wangi. Maaf aja, kemungkinan di Arab nggak ada bunga, tetapi dia pengen wangi, dia menggunakan minyak wangi yang ada di sana, disemprotkan di badan untuk wangi, untuk menghadap kepada Allah. Nah, itulah di daerah tertentu masing-masing. Jadi kalau misalnya orang Jawa membakar kemenyan, membawa bunga, itu adalah hanya membawa wangi. Tetapi paranormal kalau misalnya jalan di puncak gunung, yang dikantongi juga minyak wangi. Tidak akan dia ngantongi bunga sampai di puncak gunung, ya busuk. Di sana dia juga menyemprotkan dirinya dengan minyak wangi biar wangi.
Kalau menyan bisa dikantongi atau dupa ya dibakar di situ. Bukan bakar menyan itu untuk misalnya berhubungan dengan roh jahat, tidak. Berhubungan dengan setan, tidak. Itu berhubungan dengan menurut keyakinan mereka roh ilahi, tetapi berhubungan dengan itu karena meyakini bahwa selain sang ilahi ada cahaya ilahi. Cahaya ilahi itu bisa berbentuk siapapun yang ada waktu itu yang dianggap orang yang suci. Jadi biasa orang tertentu menganggap Prabu Brawijaya sebagai cahaya ilahi. Ya, dia ke sana ke puncak Gunung Lawu membakar kemenyan. Kalau masih ada bunga, kalau cuma sekali perjalanan ke sana masih bisa membawa bunga, kalau enggak Ibu Ratu Kidul cahaya ilahi, Eyang Ismoyo cahaya ilahi. Untuk menghadap beliau ya kita membakar kemenyan dan membawa bunga. Jadi dua orang ini penyembuh ini sebetulnya kedua-duanya penyembuh, cuma yang satu kelihatannya memang menggunakan hanya sekedar sulapan untuk nyugesti orang. Tapi yang satu menerangkan bahwa itu sulapan murni. Sulapan murni pun karena itu untuk sugesti orang, orangnya kalau yakin ada kemungkinan itu bisa sembuh, ada kemungkinan. Kalau tidak sembuh ya namanya ya percobaan dari seorang yang alternatif itu ya. Tapi semua ada tertentu. Jika seseorang ingin belajar tentang penyembuhan, tentang dunia supranatural seperti itu, Romo, apa yang harus dilakukan, apa yang mesti dia pelajari? Belajar soal alternatif itu bisa belajar dari mana-mana. Teman-teman dari maaf aja dari yang muslim juga ada belajar, misalnya ada RDR, ada sholawat, ada mujahadah. Orang Katolik juga ada. Orang Katolik punya kebatinan, punya mantra juga, punya banyak mantranya orang Katolik yang untuk kebatinan. Walaupun mungkin orang tertentu, orang Katolik tertentu atau pastor romonya sendiri nggak tahu, tapi orang tertentu, orang Katolik yang menghayati ada. Misalnya orang Katolik ingin berhasil itu ada doa novenas 9 kali 3 Salam Maria itu ada. Tetapi orang Katolik juga punya doa untuk penolak racun, kebatinan Katolik ada. Untuk menjauhkan hujan, orang Katolik punya, tapi yang tahu sedikit sekali. Doanya orang Katolik banyak. Kalau misalnya mau tahu, kalau sudah mau dipanggil, ada doanya, mendoakan doa sengsara Yesus sampai setahun, setiap hari. Dulu saya juga nggak percaya, tapi saya mengenal orang itu. Dia mengatakan kepada saya, kalau mau dipanggil saya akan suruh bertobat dan akan dibebaskan dosa-dosa saya, tapi saya harus mendoakan ini. Dan itu saya buktikan sendiri, betul orang itu sebelum meninggal itu sudah begitu kusuknya. Dia sakit stroke sudah sampai 5 kali, beliau sakit stroke 5 kali. Setelah kelima kali itu dia ingin mengumpulkan anak-anaknya semua. Anak yang sedang seminar di mana ditanyain hari Sabtunya, sudah pulang, pulangnya masih besok sore. Ya sudah, nggak apa-apa. Yang dari kota lain juga ditanyain, sudah pulang belum datang, besok pagi datang. Nah, akhirnya pada sore itu dikumpulkan semua anak-anaknya, makan bareng. Setelah makan bareng ya terus cerita bareng. Beliau sebenarnya memang sudah stroke tapi masih bisa jalan, masih cukup sehat sebetulnya. Usia masih 80 tahun, masih cukup muda. Jam 11, 12, setengah sekitar itu dia pamit ke kamar mandi, habis itu tidur. Ya sudah, tidur, ya nggak apa-apa, kita nggak tahu. Hari itu berikutnya ya masih sehat, nggak apa-apa, berikutnya nggak apa-apa. Ya sudah, karena kita nggak tahu nggak apa-apa, cuma dia mengucapkan, ya wes, do selamat ya, kerja sing apik. Setelah itu, hari berikutnya ya anaknya sudah melihat sehat, yang kerja di luar daerah pada pulang. Tapi apa yang terjadi hari berikutnya setelah ketemu, setelah itu tidur malam hari, pagi-pagi mau dianterin pisang rebus sama teh manis sudah nggak ada. Jadi dia sudah ada tanda-tanda, dia tahu betul. Dan doa itu setelah saya lihat, kok setelah saya hayati kok ya benar orang itu terjadi seperti itu. Itulah sebetulnya orang belajar spiritual di mana-mana ada, di agama pun ada, tetapi di orang Jawa pun punya.
Dia orang Jawa menolak hujan, tradisi pakai sapu, pakai itu, ya bisa. Orang Katolik ada cara menolak hujan, hanya dengan tiga biji batu, bisa. Orang tertentu bisa juga, orang yang punya adiginan bisa juga untuk menyingkirkan hujan. Jadi itulah yang spiritual, orang itu spiritual seperti itu. Jadi pandangan orang memandang bahwa dukun negatif, saya kira juga memang tidak negatif. Di situ ada dukun, ada paranormal, ada spiritualis, ada religius. Terima kasih Anda berkenan subscribe untuk membantu mengembangkan channel ini.